Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita semua senantiasa terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal iman dan takwa, kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada seluruh umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan Quran dan sunnahnya sehingga ajal menjemput kita. Pada kesempatan kali ini izinkanlah kami menceritakan sebuah kisah tentang perjalanan Nabi Isa alaihissalam, salah satu ulul azmi manusia pilihan Allah yang memiliki keistimewaan, kemuliaan dan pengetahuan yang tinggi. Pendahulu langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat, di mana tidak ada nabi ataupun rasul yang diutus di antara periode mereka. Nabi Isa alaihissalam lahir di kota Bethlehem, Yerusalem. Pada abad pertama Masehi, ia lahir dari rahim Sayyidah Maryam alaihissalam, seorang wanita suci yang merupakan anak perempuan dari Imron, seorang lelaki pilihan Allah dari keturunan Bani Israel. Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria yang juga merupakan pamannya. Maryam sering beribadah di tempat suci dan mendapatkan barokah dari Allah secara langsung. Pada suatu hari, Maryam dikunjungi oleh malaikat Jibril yang menyampaikan kabar gembira bahwa ia akan melahirkan seorang putra bernama Isa. Maryam merasa heran karena ia belum pernah bersentuhan dengan laki-laki manapun. Malaikat Jibril menjelaskan yang terekod dalam surah Al-Imran ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berkata, jadi, maka jadilah ia. Jibril menjelaskan bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah baginya untuk menciptakan segala sesuatu lagi memeliharanya. Maryam pun menerima kabar tersebut dengan pasrah dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia kemudian pergi ke tempat yang jauh untuk menyembunyikan kehamilannya. Ketika tiba saatnya melahirkan, ia merasakan sakit yang hebat dan bersandar pada pohon kurma. Allah memberinya kemudahan
dengan menurunkan buah kurma dan air sungai yang bisa dimakan dan diminum. Ketika Maryam membawa Nabi Isa kembali ke kaumnya, mereka menuduhnya bahwa Maryam telah berbuat zina. Sesuai perintah Allah, Maryam tidak menjawab tuduhan tersebut, tetapi menunjuk kepada bayinya. Mereka merasa heran bagaimana bayi bisa menjawab tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada ibunya. Saat itulah muncul keajaiban pada Nabi Isa yang masih bayi. Atas izin Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ia bisa berbicara. Berkatalah ia yang terekam dalam potongan surah Maryam ayat yang ke-30. Qala inni Abdullah atadanil kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia juga menjadikan aku seorang nabi. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada kaumnya seperti halnya semua nabi dan rasul. Ia mengajak kaumnya beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Akan tetapi kaumnya ternyata mendustakannya, iri terhadapnya dan menudingnya sebagai seorang penyihir, dan tidak ada yang beriman kepadanya kecuali dengan jumlah yang sedikit saja. Karena itulah dalam perjalanannya Allah kemudian mengkaruniakan beberapa mukjizat yang tertuang dalam surah Al-Imran ayat 49 yang artinya, dan sebagai rasul kepada Bani Israel berkatalah Isa kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda atau mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang-orang yang buta sejak dari lahirnya, dan juga orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Mari kita bersama mencoba memahami dan menelaah mukjizat-mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat yang pertama adalah meniup burung buatan dari tanah sehingga ia dapat hidup dan terbang. Ia mengambil tanah liat dan membentuknya menjadi seekor burung. Nabi Isa lalu meniup burung tersebut dan terjadilah keajaiban. Burung itu hidup dan bebas terbang di alam luas. Mukjizat yang kedua adalah menyembuhkan orang-orang yang buta dan berpenyakit kulit kusta. Nabi Isa juga diberi kemampuan oleh Allah untuk menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang menderita penyakit kulit atau kusta dengan hanya menyentuhnya. Ia juga bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit lainnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat yang ketiga adalah menghidupkan orang mati. Salah satu mukjizat Nabi Isa yang paling menakjubkan adalah menghidupkan orang yang telah mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat yang keempat adalah mengetahui hal-hal yang gaib. Nabi Isa juga memiliki pengetahuan yang tinggi yang diberikan oleh Allah sebagai bukti kebenaran risalahnya. Ia bisa mengetahui apa yang dimakan dan disimpan oleh orang-orang di rumah mereka. Ia juga bisa mengetahui apa yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, apakah yang bisa kita maknai dari kisah mukjizat Nabi Isa alaihissalam ini? Jika kita berpikir sejenak, inilah cerita atau perjalanan kehidupan manusia, kehidupan kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak.
di mana Allah ingin sampaikan kepada Bani Israel melalui Nabi Isa. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 61, wa innahu la'ilmu lis-sa'ati falam tamtarunna biha wattabi'un hadza syiratum mustaqim. Sesungguhnya dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus. Mukjizat yang pertama tadi sudah kita sampaikan, yaitu menyimpulkan proses penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah, persis seperti burung yang dibuat Nabi Isa. Sehingga kita yang telah diciptakan, Nabi Adam yang manusia pertama dari tanah, dan kemudian kita nanti kembalinya juga akan ke tanah. Mukjizat yang kedua menggambarkan proses kehidupan manusia, di mana manusia akan dihadapkan pada cobaan-cobaan yang hebat. Dalam kehidupan ini senantiasa kita semua akan dihadapkan pada satu masalah dan timbul masalah yang berikutnya. Masalah silih berganti, cobaan, ujian silih berganti pada kehidupan kita ini. Namun yakinlah bahwa setiap cobaan pasti ada jalan keluarnya, seperti sembuhnya orang sakit atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat yang ketiga yaitu meramalkan kiamat itu sendiri, di mana manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar pada hari akhir. Seperti Nabi Isa telah mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Dengan demikian ini juga menggambarkan bahasanya kita setelah meninggal nanti juga akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dikumpulkan di padang mahsyar di akhirat kelak. Dan mukjizat yang keempat memberikan pengetahuan akan apa yang terjadi di yaumil hisab, di mana semua yang kita sembunyikan tidak akan terlewatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok di yaumil qiyamah, setelah yaumil hisab, apapun yang kita perbuat semuanya akan dinampakkan oleh Allah dan semuanya akan dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Untuk itu Allah mengatakan, janganlah sekali-kali kita ragu untuk mengikuti jalan yang lurus ini, karena inilah jalan satu-satunya kehidupan manusia yang akan berlalu. Nabi Isa melalui cerita mukjizatnya telah memberikan pesan kepada kita semua bahwa hendaklah kita selalu bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Sekian khutbah yang bisa kami sampaikan. Semoga kisah tentang Nabi Isa alaihissalam dapat menjadi hikmah dan kita ambil pelajarannya agar kita bisa memahami kehidupan ini. Bahasanya setelah kehidupan ini ada kehidupan berikutnya, dan dalam kehidupan ini senantiasa banyak sekali cobaan-cobaan, ujian-ujian, dan yakinlah bahwasanya semua itu akan selalu ada jalan keluarnya apabila kita mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesanggupan untuk terus belajar dan kesanggupan untuk terus mencari ilmu dan pengetahuan, sehingga kita menjadi tercerahkan dan kita bisa mengambil hikmah sesuai dengan perjalanan Nabi Isa alaihi salam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, innahu was-sami'ul alim. Allah
Alhamdulillahilladzi amarna biltijadil wa'disami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wasani'u ilal maghfirati rabbil alamin. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wassallallahu ala sayidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ida'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul.